Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang hadir maupun yang di rumah, yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi habis sholat tarawih berjamaah dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini kami masih ingin menjelaskan kelanjutan dari yang kemarin kami sampaikan, karena itu dianggap penting, ya sangat penting. Soalnya kalau sampai salah penerapan jadinya malah gak karu-karuan. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, dari panjang lebar cerita yang kami sampaikan tadi, ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu jangan mengamalkan suatu ayat di pinggir sungai yang mana niatnya ingin ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalau itu dilakukan, kalaupun ketemu itu bukanlah Nabiullah Khidir alaihissalam, dan makhluknya pasti mengaku bahwa dirinya Nabi Khidir. Itu. Jangan sampai kita tertipu di belakang niat. Kalau ingin berdoa buat yang lain, itu doakan orang tua, doakan saudara, doakan yang lain. Jangan mengamalkan suatu amalan saking kepingin ketemu Nabi Khidir, itu justru tidak ketemu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, bila mana ketemu, usia beliau mesti di atas orang tersebut. Seandainya yang ketemu tadi usianya 40, Nabi Khidir mungkin 45, mungkin 50. Jadi tidak mungkin usianya di bawah yang ditemui. Itu juga perlu difahami atau diketahui. Gitu. Kalau itu benar. Orang tidak kepingin tiba-tiba ketemu, lah itu berarti itu Nabi Khidir. Itu. Nah, kalau sampean mau ingin tahu dia Nabi Khidir apa bukan, bisa langsung tanya. Gitu. Kita bisa langsung tanya, atau kita ajak salaman. Itu bisa tahu, dan kita bisa merasakan itu. Rasanya sangat sejuk. Dan tidak berbicara melalui lesan. Ini sampean harus ingat. Walaupun ketemu di depan sampean, biasanya ada beberapa macam cara ketemu. Kalau ketemu perwujudan yang lain, wujud samaran, ini bisa dialog, mulutnya juga bergerak gitu. Tapi kalau wujud asli itu tidak membuka mulut, tapi Anda langsung bisa berdialog secara rinci dari hati ke hati. Itu bisa langsung kita lakukan. Dan lagi walaupun kita nggak tanya, beliaunya udah tahu apa mau kita, apa yang ingin kita ketahui. Seperti yang kami sampaikan kemarin, tugas beliau ialah mengawal dan mengikuti seluruh para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengawal juga mengikuti manusia yang menghamba kepada Allah.
Dia orang-orang yang ibadah karena Allah itu pasti sering ketemu itu. Cuma kadang perwujudan samaran, terkadang asli. Makanya perlu difahami. Kalau ketemu wujud samaran ini bisa omong-omongan seperti biasa itu. Tapi kalau wujud asli, maka kita tidak bisa bicara. Selain itu kita juga tidak punya kemampuan membuka mulut gitu. Beliaunya langsung menyapa, biasanya dibuka dengan salam dulu, kemudian memberikan keterangan itu. Tapi kalau orang itu ketemu dengan suatu makhluk dan mengaku bahwa dirinya Nabi Khidir, berarti itu bukan. Nah caranya ya, ini caranya agar kita tidak tertipu. Kalau ketemu makhluk yang jenis apapun itu, maka sampean di dalam hati sampean membaca 2 kalimat syahadat, tapi membacanya karena Allah, bukan karena sesuatu, juga bukan karena supaya ketemu Nabi Khidir. Membacanya ditegasi sendiri di hati, membacanya karena Allah. Itu jauh di dalam hati, di dalam kolbu. Kalau itu sudah terbiasa dipegang, dibaca, maka kecil kemungkinan sampeyan tertipu dengan perwujudan makhluk apapun. Asal membacanya karena Allah itu. Kalau baca karena Allah, tidak akan ada perwujudan yang asalnya dari syaitan ataupun jin yang mengganggu atau menipu dengan sampean. Jadi teramat sangat penting sekali. Dan biasakan di hati ini selalu membaca itu. Walaupun setiap hari banyak masalah, terkadang kita kondisi sakit ya, walaupun sakit, bacanya syahadat tadi tetap karena Allah, bukan karena supaya tidak sakit. Caranya sampean berobat kalau mau nggak sakit gitu, ikhtiar. Masalah sembuh dan tidaknya itu urusan Allah. Itulah penerapan cara membaca 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu begitu. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang dengar suaranya karena di dalam hati. Yang tahu hanya pribadi sama sendiri dengan Allah. Itu. Dalam kondisi dimanapun, keadaan apapun, keadaan segenting apapun, asal haman membacanya karena Allah, maka Allah melindungi sampean. Allah memelihara sampean. Itu. Dan Allah sudah pasti menolong sampean. Selain itu, ibadah sampean sudah pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Kenapa? Karena Allah Maha menerima. Itu. Nah kalau kita ragu-ragu diterima apa enggak, berarti kita tidak percaya kalau Allah ini Maha menerima. Itu. Asal karena Allah bacanya. Itu. Nah disinilah masalahnya. Makanya saya sering sampaikan, yang pertama itu syahadat, rukun Islam yang pertama dibaca karena Allah. Kemudian dirikan sholat, sholatnya juga karena Allah. Tunaikan zakat, zakatnya juga karena Allah tiap bulan. Berpuasa, puasanya ya karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian niat dengan kesungguhan hati, pergi haji bila mana mampu. Khusus yang fardu ini loh yang harus karena Allah. Baru yang lain-lain, ibadah yang lain-lain akan mengikuti. Maksudnya mengikuti itu pasti ikhlas. Sudah berulang-ulang kami sampaikan cara penerapan 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu begitu. Dulu waktu nikah yang baca syahadat, tapi itu syahadat syarat rukunnya nikah. Bunyinya sama, tapi bibir harus bergerak. Gitu.
Tiap-tiap sholat pasti ada bacaan 2 kalimat syahadat, tapi itu syahadat syarat rukunnya sholat, bunyinya sama, bibir harus bergerak. Kemudian kalau orang non muslim mau masuk Islam juga membaca 2 kalimat syahadat, itu syahadat syarat rukunnya masuk Islam, sah agamanya. Yang sah baru agamanya itu. Kalau itu hanya seumur hidup cukup 1 kali, tidak usah diulang-ulang, sudah sah agamanya Islam, tidak usah diulang-ulang. Kalau syahadat syarat rukunnya sholat, itu ya setiap sholat dibaca, itu syahadat syarat rukunnya sholat. Tapi kalau syahadat rukun Islam yang pertama tadi ya tadi tak jelaskan tadi, bacanya dalam hati dan bacanya karena Allah. Kalau itu Anda pegang, Anda jalani, maka tidak akan tertipu di belakang niat. Selain itu tidak akan tertipu makhluk-makhluk yang mengambil perwujudan siapapun itu. Jadi kita agar bisa memahami posisi atau letaknya 2 kalimat syahadat tadi tidak sembarangan. Jadi ada yang namanya syahadat syarat rukunnya sholat, itu kalau nggak dibaca ya nggak sah sholatnya di dalam tahiyat itu. Kalau orang menikah waktu mengakadkan ya membaca 2 kalimat syahadat, kalau nggak baca ya nggak sah nikahnya itu. Bunyinya sama persis. Tapi waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat di depan kaum muslimin, waktu mendatangi itu banyak orang. Ada seseorang yang sangat ganteng, berbaju bersih, rambutnya basah, itu langsung menghadap Kanjeng Nabi bertanya, bagaimanakah Islam itu? Kemudian oleh Kanjeng Nabi dijelaskan, ya tadi pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua dirikan sholat, yang ketiga tunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan suci Ramadan, yang kelima pergi haji bila mana mampu. Pada saat itu yang dimaksud 2 kalimat syahadat itu syahadat rukun Islam yang pertama yang tak ceritakan tadi gitu. Yaitu jalan yang lurus. Sampai percaya ya terserah, enggak ya terserah itu. Itulah syariat Islam. Itu syariat Islam, jalan yang lurus yaitu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu, dan dibenarkan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua tanya soal iman, ya sama gitu. Pokoknya yang pertama tadi benar, lain-lainnya pasti ngikuti, pasti ikut. Waktu itu yang ditanya tentang Islam, iman, yang ketiga tentang ihsan, sama. Kalau yang pertama tadi bisa menjelaskan, maka semuanya bisa menjelaskan. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, hal seperti itu adalah hal sepenting itu harus sering-sering kita bicarakan, kita sampaikan. Kalau enggak maka kita akan lupa karena terlalu banyak pengetahuan di muka bumi ini gitu. Silahkan belajar ilmu pengetahuan, cuma yang fardu tadi jangan sampai dilakukan karena selain Allah. Ilmu Allah tidak bisa diukur. Ini ada sebuah cerita, dulu ada seorang jemaah ya. Jemaah ini rumahnya jauh, rumahnya di kota Kudus sana. Beliau ikut pengajian di sini karena dia itu pekerjaannya itu menjual pakaian, ya menjual pakaian ke pasar-pasar itu. Dan kalau malam ikut ngaji, kalau siang itu. Lah akhirnya saya perhatikan
Dia bertanya tentang Nabi Khidir yang seperti yang tak ceritakan itu tadi. Soalnya orang itu sering membaca suatu ayat di pinggir sungai gitu loh. Jadi tak kasih tahu, nggak usah begitu, yang fardu aja diperbaiki. Kalau mau membaca sesuatu yang sunnah ya mendoakan ibunya, mendoakan keluarganya itu. Jangan ingin ketemu Nabiullah Khidir gitu. Nanti ketipu sampean gitu. Lah akhirnya suatu saat dia cerita sama saya terus terang, dia ndak berani pulang ke Kudus sana karena beliaunya punya pinjaman uang cukup banyak waktu itu. Oh, masalah itu, makanya dia berbagai macam cara bagaimana agar bisa mengembalikan hutang tadi. Kemudian kalau sampean ndak kepingin ya ada kemungkinan ketemu sampean. Dan baca karena Allah, syahadat tadi, sholat karena Allah, tunaikan zakat karena Allah, puasa karena Allah, pergi haji bila mana mampu. Sudah, akhirnya dia jualan waktu itu di timurnya pasar Kota Malang, jualannya itu. Jualan di sana pakaian. Akhirnya ada orang tua ini milih-milih baju, milih-milih pakaian. Habis milih-milih itu nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas, akhirnya pergi. Nah dia pergi itu ke utara sedikit, kemudian belok kanan. Lah si orang tua pergi tadi, dia itu seperti meninggalkan sesuatu bungkusan itu. Lah bungkusan itu langsung diambil oleh jemaah tadi yang dari Kudus tadi. Setelah dibuka itu isinya kalung emas dan sangat besar kalung itu. Nah, saking takutnya langsung dikejar orang tadi, sudah tidak ada. Nah, kemudian langsung pulang menemui saya. Nah sebelum jamaah itu datang di rumah, saya dikasih tahu oleh Nabi Khidir tadi bahwa sebentar lagi orang itu mau datang ke sini. Tolong tadi tak kasih barang, suruh jual. Cara jualnya langsung dijual lah, jadi beli berapapun suruh ngasihkan. Jadi tidak usah tawar menawar gitu. Begitu sampai di rumah, orang itu langsung bilang, dia sampai ketakutan karena emasnya cukup besar gitu. Ya sudah, wis tidak apa-apa, tak minta bungkusnya, tak minta. Nah, di bungkus itu ternyata ada ayat, ada tulisan itu. Lah orangnya tidak sempat baca tulisan. Tulisannya keterangannya ya jelas seperti yang tadi dipesankan, disuruh jual tapi tidak boleh ditawarkan, pokoknya dibeli berapapun ke toko emas suruh ngasihkan. Setelah itu kembali ke Malang, dibawa barangnya, dijual, kemudian laku, dapat uang banyak, terus pulang. Dihitung uang itu di depan saya. Tak tanyai berapa sih sebenarnya utang sampean itu. Dia bilang jumlahnya, ya saya tahu jumlahnya. Kemudian dapat uang dari Malang tadi, dihitung di depan saya. Jumlahnya persis jumlah dia punya pinjaman itu, tidak kurang dan tidak lebih. Ya sudah, ini zaman bungkus, zaman pulang sudah ke sana. Jawa Tengah rumahnya. Wah, senengnya kayak apa ya. Akhirnya ke sana lunas hutangnya. Suatu saat datang lagi, ada apa itu? Tanyanya itu begini, apakah ngaji di sini itu bisa dimadu? Gitu. Loh, maksudnya dimadu gimana? Saya ngaji di tempat lain bisa. Loh, saya ngaji ke negeri Cina sana boleh, kemanapun namanya mencari ilmu. Saya tidak akan melarang, tidak harus sama ngaji di sini. Gitu.
Cuma kalau syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu harus sama jalani karena Allah. Jangan sampai sama jalani karena guru. Sama guru sampean harus tawadhu, siapapun guru sampean harus baik, jangan nyimpen prasangka buruk. Itu. Lek sampean jalani karena guru maka nggak sambung rohani sampean. Jangankan karena guru, karena nabi aja nggak sambung. Jadi harus karena Allah, khusus yang fardu itu. Tapi kepada guru sampean harus tawadhu, jangan punya prasangka buruk. Cuman itu aja. Kalau mau ngaji di mana terserah sampean. Akhirnya dia milih ngaji di tempat lain, ya enggak apa-apa, asal yang fardu tadi dijalani karena Allah. Masalah orang yang jalani karena selain Allah itu urusan pribadi masing-masing, tapi saya sekedar menyampaikan itu. Yang terpenting sama sudah enggak punya beban, enggak punya hutang, sudah lunas itu. Akhirnya tak kasih tahu bahwa yang meninggalkan tadi itu sesungguhnya Nabi Khidir. Nah, Saman kalau kurang yakin bahwa itu Nabi Khidir, bungkusnya tadi tak tunjukkan. Ini tulisannya, pesannya seperti ini. Itu. Begitulah cerita tentang Nabiullah Khidir alaihissalam akan menemui bagi siapapun orang yang menghamba kepada Allah, walaupun dalam tahap usaha atau ikhtiar. Memang nggak semudah bicara menghamba kepada Allah tadi, karena di dunia ini sudah terlalu lama lah ibadah karena selain Allah, saking lamanya sampai seperti biasa gitu. Sampai seperti biasa. Yang tak maksud seperti biasa itu begini, ada sepeda motor yang mereknya Honda. Lah di dalam waktu yang lama, menurut orang-orang pokoknya sepeda motor itu namanya Honda. Nah, saking lamanya sampai pantas, wah baru beli Honda, padahal Suzuki yang dibeli itu. Dikira Honda itu nama sepeda. Saking terbiasanya sampai seperti pantas, ya sama kan itu. Padahal ada Honda, ada Suzuki, ada Kawasaki, ya macam-macam. Itu namanya merek suatu sepeda, bukan nama sepedanya. Karena terlalu lama, karena ini, karena itu, karena supaya begini, supaya begitu. Kok salah sih? Enggak, cuma yang fardu itu loh dibenahi, diperbaiki, dirubah niatnya, ditata yang sedemikian rupa. Kemudian yang fardu silakan, mau mendoakan siapa silakan. Yang sunnah-sunnah itu tidak ada larangan, dan saya juga tidak menyalahkan itu. Saya tidak mempunyai hak apapun untuk menyalahkan. Saya ini sekedar menyampaikan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Kalau cerita tentang mengenai Nabiullah Khidir ini masih banyak saya. Itu bahkan inti-intinya belum tak sampaikan. Nanti tak sampaikan pelan-pelan ya. Mumpung ini bulan suci Ramadan, agar lebih rinci pembicaraan, pengetahuan yang mengenai khusus Nabiullah Khidir alaihissalam. Kami akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.